Di kelas ini, kamu tidak akan hanya diajarkan bagaimana mendengarkan, berbicara, membaca, serta menulis bahasa Mandarin dengan benar dan baik, tapi kamu juga akan diarahkan untuk menempuh ujian sertifikasi HSK atau ujian kemampuan bahasa Mandarin. Semua peserta ujian HSK dari kelas ini lulus 100% loh. Kamu juga dapat mengikuti kelas ini dari mana saja, karena kelas ini dilangsungkan secara online. Kelas SAT. Kelas ini dirancang untuk mempersiapkan siswa dalam menempuh ujian SAT. Biasanya, nilai SAT menjadi persyaratan masuk universitas, mendaftar beasiswa, dan melamar pekerjaan di perusahaan internasional. Kelas ini juga dilakukan secara online. Kelas JLPT. Nah, kelas ini dirancang khusus untuk kamu yang ingin menempuh ujian JLPT atau ujian sertifikasi kemampuan bahasa Jepang. Sertifikat JLPT dapat digunakan untuk melanjutkan jenjang studi pendidikan di Jepang, mendaftar beasiswa, dan melamar pekerjaan di perusahaan Jepang. Itu dia tadi penjelasan untuk kelas bahasa di Wandaya College. Tertarik untuk mengikuti kelas HSK, JLPT, dan kelas SAT? Kami tunggu kamu di Wandaya College. Hai, selamat datang di kelas Olimpiade Wardaya. Kelas ini diperuntukkan untuk teman-teman yang ada di jenjang SD, SMP, dan SMA. Ayo, kelas apa aja yang kita punya di SD? Jadi di SD itu kita punya kelas Olimpiade Matematika dan juga kelas Olimpiade Sains. Nah, dan juga selain itu kita juga punya camp yang diadakan setiap spring, summer, dan juga winter. Bagaimana dengan SMP? Dengan SMP kurang lebih sama, tapi tambahannya adalah kita punya kelas Olimpiade IPS. Nah, dan juga SMA udah mulai pecahan dari beberapa kelas sains. Jadi kita punya astronomi, kita punya kimia, biologi, fisika, kita punya komputer dan juga matematika. Selain itu kita juga punya kelas Olimpiade IPS. Jadi kalau teman-teman pengen bergabung dengan kelas Olimpiade Wardaya, boleh kami tunggu di Wardaya College. Sistem pembelajaran di Wardaya College itu cukup menyenangkan karena selain kita dijelaskan materi secara mendalam, kita juga akan diajarkan bagaimana strategi pemecahan masalah dan ide-ide terkait, dan juga akan dikasih tahu sumber-sumber yang teman-teman bisa pelajari dari internet. Oke, kami tunggu ya. Dadah. Hai semuanya, selamat datang di SMA Wardaya. SMA Wardaya berlokasi di Taman Ratu Indah Blok F13, Jakarta Barat, DKI Jakarta. Bagi kamu yang ingin belajar di SMA Wardaya, kami memiliki fasilitas pendukung seperti laboratorium fisika, laboratorium biologi, laboratorium kimia, dan laboratorium komputer. Bagi kamu yang di luar kota atau di luar Jakarta, kamu jangan khawatir. Kami memiliki fasilitas asrama putra dan asrama putri. Selain asrama, kami juga memiliki fasilitas lapangan yang luas yang bisa kamu gunakan untuk bermain basket, bola, voli, badminton, atau lain sebagainya. Dan terakhir, kami memiliki fasilitas kantin yang memiliki makanan 4 sehat 5 sempurna. SMA Wardaya mengkolaborasikan 3 kurikulum. Yang pertama, kurikulum nasional atau kurikulum merdeka. Yang kedua, kurikulum internasional atau Cambridge A-Level. Yang ketiga, kurikulum peminatan seperti kelas olimpiade dan kelas profesional. Sama seperti sekolah pada umumnya, SMA Wardaya juga memiliki kegiatan ekstrakurikuler seperti kegiatan profesional, data science and artificial intelligence, finance and actuarial science, digital marketing dan entrepreneurship, dan terakhir kelas penelitian atau research. Yang kedua, kegiatan ekstrakurikuler olimpiade terdiri dari Olimpiade Matematika, Olimpiade Fisika, Olimpiade Kimia, Olimpiade Biologi, Olimpiade Ekonomi, Olimpiade Komputer, dan Olimpiade Astronomi. Yang terakhir, kegiatan ekstrakurikuler olahraga terdiri dari futsal, basket, taekwondo, dan lain-lain. Beberapa siswa-siswi SMA Wardaya telah meraih prestasi di bidang akademik. Berikut daftar nama-nama siswa-siswi SMA Wardaya yang telah meraih prestasi. Bagi teman-teman
yang ingin mendaftar di SMA Wardaya dapat mengunjungi link berikut ini. Terkadang kita sudah punya daftar universitas impian kita, namun kita juga sadar bahwa untuk meraih itu, kita memerlukan persiapan yang matang dan tempat belajar yang serius. Memperkenalkan kelas persiapan kuliah dari Wardaya College. Kelas persiapan kuliah terdiri dari kelas enrichment, kelas pre-talk, kelas pre-trust, kelas trust, dan kelas top unit. Kelas enrichment. Kelas ini ditujukan bagi kamu yang masih SMA di kelas 10 atau SMP kelas 9. Tujuannya agar kamu lebih mengenal materi yang harus dikuasai dalam seleksi masuk universitas di dalam dan di luar negeri. Kelas pre-talk dan kelas pre-trust dirancang untuk kamu yang mengincar universitas unggulan luar negeri, dan dalam kelas ini menggunakan kurikulum Cambridge International GCES Level. Kelas pre-trust dirancang untuk kamu yang mengincar universitas dalam negeri, dan kelas ini menggunakan kurikulum nasional yang diperdalam. Selanjutnya, kelas trust dan kelas top unit. Kelas top unit adalah kelas dengan kurikulum Cambridge International dan dikhususkan A-level. Kelas ini ditujukan untuk kelas 11 dan kelas 12. Sedangkan kelas trust menggunakan kurikulum nasional yang diperdalam. Di kelas persiapan kuliah ini juga memiliki kelas persiapan IELTS dan SAT dan juga kelas IGCSE. Dimulai sejak sekarang, persiapkan diri kamu dengan matang agar kamu dapat meraih universitas impian kamu. Wardaya Senior High School was established in 2021 and it is located in Taman Ratu, West Jakarta. Wardaya Senior High School has 3 curriculums, consists Curriculum National from Ministry of Education and also International Curriculum from Cambridge A-Level Curriculum, and also streaming curriculum consists Olympiad, Research, Professional, and Social Study. We get 3 certificates too from these 3 curriculums, and we have many achievements from many competition and Olympiad from level regional, national, and international. Our alumni already studied at many top universities and getting scholarship. Wardaya Senior High School located in Taman Ratu, West Jakarta in area 4,000 meters square. It's very strategic area, 20 minutes from Soekarno-Hatta Airport, from Stasiun Gambir, and also from Stasiun Pesing and Halte Busway Green Garden. And we have many facilities such as the big yard for futsal, taekwondo, and soccer. And also we have the laboratorium physics, chemistry, biology, standardized from Cambridge University. And also we have library and a studio, lab computer, and etc. We have many extracurricular too, such as taekwondo, futsal, modern dance, and also Olympiad class, research class, Gavel Club, and Leo Club for public speaking and charity. Wardaya Senior High School has accreditation A from Badan Akreditasi Nasional. And also, Wardaya Senior High School is British Council Partner School, collaboration with Cambridge International Education. Wardaya Senior High School is the test center for Cambridge A-Level and also for IGCSE tests. Let's Join has British Council Partner School and Cambridge International Education, so you can connect it with many top universities and schools in the world. Hai,
Selamat datang di kelas bahasa. Buat kamu yang ingin meningkatkan kemampuan dalam bahasa Mandarin, bahasa Inggris, dan bahasa Jepang, kelas bahasa adalah pilihan yang tepat. Mari kita lihat apa saja yang ada di kelas bahasa. Kelas HSK. Di kelas ini, kamu tidak akan hanya diajarkan bagaimana mendengarkan, berbicara, membaca, serta menulis bahasa Mandarin dengan benar dan baik, tapi kamu juga akan diarahkan untuk menempuh ujian sertifikasi HSK atau ujian kemampuan bahasa Mandarin. Semua peserta ujian HSK dari kelas ini lulus 100% loh. Kamu juga dapat mengikuti kelas ini dari mana saja, karena kelas ini dilangsungkan secara online. Kelas SAT. Kelas ini dirancang untuk mempersiapkan siswa dalam menempuh ujian SAT. Biasanya, nilai SAT menjadi persyaratan masuk universitas, mendaftar beasiswa, dan melamar pekerjaan di perusahaan internasional. Kelas ini juga dilakukan secara online. Kelas JLPT. Nah, kelas ini dirancang khusus untuk kamu yang ingin menempuh ujian JLPT atau ujian sertifikasi kemampuan bahasa Jepang. Sertifikat JLPT dapat digunakan untuk melanjutkan jenjang studi pendidikan di Jepang, mendaftar beasiswa, dan melamar pekerjaan di perusahaan Jepang. Itu dia tadi penjelasan untuk kelas bahasa di Wardaya College. Tertarik untuk mengikuti kelas HSK, JLPT, dan kelas SAT? Kami tunggu kamu di Wardaya College. Hai, selamat datang di kelas Olimpiade Wardaya. Kelas ini diperuntukkan untuk teman-teman yang ada di jenjang SD, SMP, dan SMA. Ayo, kelas apa aja yang kita punya di SD? Jadi di SD itu kita punya kelas Olimpiade Matematika dan juga kelas Olimpiade Science. Nah, dan juga selain itu kita juga punya camp yang diadakan setiap spring, summer, dan juga winter. Bagaimana dengan SMP? Dengan SMP kurang lebih sama, tapi tambahannya adalah kita punya kelas Olimpiade IPS. Nah, dan juga SMA udah mulai pecahan dari beberapa kelas sains. Jadi kita punya astronomi, kita punya kimia, biologi, fisika, kita punya komputer dan juga matematika. Selain itu kita juga punya kelas Olimpiade IPS. Jadi kalau teman-teman pengen bergabung dengan kelas Olimpiade Wardaya, boleh kami tunggu di Wardaya College. Sistem pembelajaran di Wardaya College itu cukup menyenangkan karena selain kita dijelaskan materi secara mendalam, kita juga akan diajarkan bagaimana strategi pemecahan masalah dan ide-ide terkait, dan juga akan dikasih tahu sumber-sumber yang teman-teman bisa pelajari dari internet. Oke, kami tunggu ya. Dadah. Hai semuanya, selamat datang di SMA Wardaya. SMA Wardaya berlokasi di Taman Ratu Indah Blok F13, Jakarta Barat, DKI Jakarta. Bagi kamu yang ingin belajar di SMA Wardaya, kami memiliki fasilitas pendukung seperti laboratorium fisika, laboratorium biologi, laboratorium kimia, dan laboratorium komputer. Bagi kamu yang di luar kota atau di luar Jakarta, kamu jangan khawatir. Kami memiliki fasilitas asrama putra dan asrama putri. Selain asrama, kami juga memiliki fasilitas lapangan yang luas yang bisa kamu gunakan untuk bermain basket, bola, voli, badminton, atau lain sebagainya. Dan terakhir, kami memiliki fasilitas kantin yang memiliki makanan 4 sehat 5 sempurna. SMA Wardaya mengkolaborasikan 3 kurikulum. Yang pertama, kurikulum nasional atau kurikulum merdeka. Yang kedua, kurikulum internasional atau Cambridge A-Level. Yang ketiga, kurikulum peminatan seperti kelas olimpiade dan kelas profesional. Sama seperti sekolah pada umumnya, SMA Wardaya juga memiliki kegiatan ekstrakurikuler seperti kegiatan profesional, data science and artificial intelligence, finance and actuarial science, digital marketing dan entrepreneurship, dan terakhir kelas penelitian atau research. Yang kedua, kegiatan ekstrakurikuler olimpiade terdiri dari Olimpiade Matematika, Olimpiade Fisika, Olimpiade Kimia, Olimpiade Biologi, Olimpiade Ekonomi, Olimpiade Komputer, dan Olimpiade Astronomi. Yang terakhir, kegiatan ekstrakurikuler olahraga terdiri dari futsal, basket, taekwondo, dan lain-lain. Beberapa siswa-siswi SMA Wardaya telah meraih prestasi di bidang akademik.
Berikut daftar nama-nama siswa-siswi SMA Wardaya yang telah meraih prestasi. Bagi teman-teman yang ingin mendaftar di SMA Wardaya, dapat mengunjungi link berikut ini. Terkadang kita sudah punya daftar universitas impian kita, namun kita juga sadar bahwa untuk meraih itu, kita memerlukan persiapan yang matang dan tempat belajar yang serius. Memperkenalkan kelas persiapan kuliah dari Wardaya College. Kelas persiapan kuliah terdiri dari kelas enrichment, kelas pre-top, kelas pre-class, kelas plus, dan kelas top unit. Kelas enrichment. Kelas ini ditujukan bagi kamu yang masih SMA di kelas 10 atau SMP kelas 9. Tujuannya agar kamu lebih mengenal materi yang harus dikuasai dalam seleksi masuk universitas di dalam dan di luar negeri. Cek, cek. Tes 1 2 3. eh tes. Oke, baik ya. Suara saya terdengarnya. Di sini ada Matthew sama Farid ya. Suara saya terdengar Matthew sama Farid. Oke, ya mudah-mudahan terdengar ya. Oke. Nah, hari ini saya berkesempatan ya untuk memberikan sedikit kelas trial mengenai materi Olimpiade Astronomi ya. Jadi di sini yang memang nanti tertarik gitu ya atau pengen tahu terkait dengan eh, apa bentuk-bentuk soal ataupun materi yang ada di astronomi. Nah, itu bisa kita lihat di sini nanti ya bersama-sama kita akan bahas gitu ya di kelas trial ini. Ya, mudah-mudahan menimbulkan minat ya untuk Matius sama Farid di sini untuk eh, apa namanya untuk join gitu ya nanti di kelas yang ada di sini gitu. Oke, ya layar saya sudah kelihatan ya. Sudah? Oke, baik. Nah, di sini bedah soal kita mulai ya untuk bedah soal Olimpiade Astronomi. Gitu ya. Berarti di sini apa namanya? Kurikulumnya kurikulum Olim ya di sini ya. Karena memang bukan untuk materi sekolahan gitu ya, tapi materi Olimpiade gitu. Bersama saya sendiri, Okeli Wahyudi bisa dipanggil Okeli gitu ya. Siswa di sini sering manggil Pak Okel atau Pak Kelly juga bisa. Oke. Nah, sebelum kita masuk ya seperti biasa ya, di sini saya diberikan tanggung jawab juga untuk memberikan beberapa kelas yang ada di Wardaya College ini ya. Pertama, jadi di sini menyediakan kelas ya, kelas untuk persiapan kuliah intinya. Itu ada yang mau ke dalam negeri, ada juga yang mau ke luar negeri nanti ya. Jadi kalau yang mau ke dalam negeri itu ada nama kelasnya, ada enrichment, pre-top regional sama top regional gitu. Nah, untuk yang ke luar negeri di sini persiapannya juga ada ya. Ya, pertama sama-sama enrichment, kemudian nanti di kelas 11 ya, 10 11 mungkin itu udah misah tuh sama yang dalam negeri ya. Ini namanya jadinya pre-top nanti sama top univ nanti gitu ya. Materinya nanti A level atau IB gitu. Kemudian di sini juga ada kelas Olimpiade gitu ya. Jadi bagi anak-anak yang merasa butuh untuk persiapan Olimpiade, apalagi persiapannya jauh-jauh hari, karena kan kemarin baru selesai Olim ya untuk tahun 2025. Nah, maka sekarang itu adalah saat yang cukup baik juga ya untuk memulai untuk persiapan Olim tahun 2026. Kalau nggak salah OSK-nya itu ya OSS-nya ya Olimpiade Sains tingkat sekolahnya mungkin beberapa sekolah udah dimulai mungkin di awal tahun ya.
Jadi sekolahnya ada yang melakukan seleksi juga gitu ya. Di sini untuk SD kami menyediakan MAT sama IPA, SMP itu MAT, IPA sama IPS. Nah, SMA-nya di sini lumayan banyak, ada 7 dari 9 ya. Di Olimpiade tingkat SMA ada 9. Di sini sudah ada 7 mapel yang disediakan. 2 lagi yang belum adalah geografi sama kebumian. Ya, yang lainnya itu ada di sini. Ada math, fisik, kim, bio, komputer, astro, sama ekonomi. Terkhusus astronomi itu sama saya sendiri gitu ya. Untuk persiapan masuk sekolah SMA unggulan, jadi anak-anak di sini kalau punya adik atau kenalan gitu ya yang pengen masuk apa namanya SMA unggulan ya seperti SMA-SMA yang top gitu ya, baik swasta maupun negeri, di sini juga ada kelasnya gitu. Bagi yang pengen persiapan masuk SMA top gitu ya. Nah, gak cuman kelas, di sini juga ada tes ujian gitu ya. Tes ujian juga diadakan di sini. Itu ujian IGCSE. Biasanya ini untuk siswa-siswa yang pengen mendapatkan sertifikat sains gitu ya. Kira-kira seperti itu di bidang sains atau di bidang apa namanya ya, eh, intinya ijazah setara SMP di sini ya. Jadi ini melambangkan kalau siswa tersebut sudah tersertifikasi gitu pengetahuan SMP-nya. Ya, IGCSE ini gunanya biasanya untuk anak-anak yang pengen sekolahnya ke luar negeri untuk IGCSE ya seperti Singapura, Australia, ya, Inggris, Kanada, Amerika dan sebagainya gitu. Untuk jadwalnya itu Oktober dan November ini gitu ya. Ini saya cepetin aja karena jam 3:45 kita udah mulai ya ngebahas soal-soal kita gitu ya. Nah, kemudian di sini juga ada penerimaan siswa SMA. Jadi di sini juga ada SMA-nya. Ya, jadi nggak cuman tempat untuk bimbel belajar aja, kelas kelas untuk persiapan univ aja. Di sini juga ada SMA-nya. Ya, untuk SMA itu dibuka sekarang itu ada syaratnya di sini. Di sini ada 2 kelas, ada IPA sama IPS. Nah, untuk apa namanya? Untuk jalur tesnya di sini itu eh, ada tuh tesnya di sini ada ya, ada jalur tes online ada jalur yang di sini cuman jalur tes online doang ya. Jalur tesnya di sini eh, menggunakan rapor ya, yang nilainya itu kelas 7 kelas 8 nggak boleh kurang dari 85 gitu ya. Oke. Kemudian di sini prestasi untuk SMA ini ya secara umur SMA ini itu baru eh, 3 atau 4 tahun yaitu masih muda banget. Namun bukan masalah mudanya di sini ya, tapi lebih ke prestasinya. Di sini SMA Wardaya itu di Jakarta aja ya. Ini bukan di Jakarta lagi ya, tapi di iya benar di Jakarta ya. Menurut Kementerian itu prestasinya nomor 8. Gitu ya, jadi nggak kalah sama SMA-SMA yang lain. Ini sudah apa ya? Udah seluruh Jakarta ya listnya gitu. Oke. Kemudian ini juga sama terkait SMA Wardaya juga. Kemudian seandainya anak-anak di sini ya masih pengen bertanya mengenai program Wardaya College maupun yang SMA Wardayanya, itu boleh menghubungi kontak yang ada di sini. Ada kontak apa? Ada kontakan office-nya di sini ada, Instagramnya ada. Kemudian ada WhatsApp, ya, Linktree juga ada di sini, sama web juga ada, gitu ya. Kalau seandainya ada pertanyaan, oke? Untuk pertanyaannya, anak-anak bisa langsung di sini nanti ya. Nah, kalau sudah, nah kita mulai saja ya trial atau eh, bedah soal astronomi kita, Olimpiade Astronomi untuk hari ini gitu ya. Bapak harapkan di sini ya, saya harapkan anak-anak bisa melihat soalnya di sini ya. Kebaca ya soalnya atau kekecilan? Jelas di sini nggak nih? Jelas ya? Jelas.
Oh, jelas ya. Oke, baik. Nah, ini Bapak saya ambil ya. Saya ambil soalnya itu dari OSK dulu karena ini trial class ya. Jadi kita saya anggap di sini semuanya masih pemula gitu ya. Ini anggapan dasar aja karena memang kita baru ketemu jadi alangkah baiknya kita membahas soal-soal yang ringan dulu ya. Ringan di sini bukan berarti terlalu beginner ya, bukan terlalu introduction enggak, tapi di sini sudah levelnya OSK. Ya, OSK-nya di sini setidaknya melihat nih ya, apakah anak-anak itu sudah memiliki basic untuk bisa ikut Olimpiade Astronomi. Ya, tentunya kita lihat dari basic OSK-nya atau Olimpiade Sains tingkat kota gitu ya. Ini yang tahun 2025. Ya, kalau saya lihat ada ya ini baru keluar banget itu kan kalau nggak salah bulan Mei ya apa sorry April entah Mei saya lupa ini soalnya gitu ya jadi masih baru gitu kira-kira ya masih 5 bulan yang lalu gitu ya. Nah beberapa ada yang sudah punya kunci jawabannya baik itu di YouTube ada mungkin youtuber-youtuber juga yang ngebahas soal astronomi gitu ya. Nah Nah, tapi kebanyakan masih belum ya. Jadi saya lihat kunci jawaban untuk ini masih banyak yang belum. Pun kalau ada itu biasa berbayar di YouTube. Ya, jadi cukup beruntung juga siswa di sini mendapatkan pembahasannya secara langsung gitu ya. Oke, pertama kita lihat di sini, jika suatu hari seseorang pengamat melihat matahari terbit tepat di timur ya, dari arah timur, maka pernyataan yang benar adalah ya matahari terbit tepat di timur ya. Artinya apa? Nah, sebenarnya matahari kita itu kalau terbit itu tidak tepat di timur beberapa waktu ya, hanya di beberapa waktu tertentu aja. Jadi misalkan kalau kita melihat cakrawala, misalkan gini ya, kita ngelihat cakrawala nih. Terus kita melihat titik timur ya menggunakan kompas. Timur di sini. Nah, matahari itu kadang bisa terbit di sini ya. Ini timur kita. Kadang bisa terbitnya sedikit mengarah ke selatan. Jadi ini arah ke selatan gitu ya. Atau kadang terbit, kadang dekat ya lebih berat ke utara ya menuju ke utara gitu. Ya, tapi dia terus bergonta-ganti seperti itu. Ya, makanya kalau perhatiin matahari terbit, kadang ya kalau seandainya rumah kita itu di depannya ada pohon, kadang matahari terbit itu ketutup sama pohon, kadang enggak gitu ya. Atau mungkin ada gedung di depan rumah kita atau apalah yang berada di sekitar timur kita. Nah, kalau tepat di timur, ya artinya apa? Ya, timur itu tempat pertemuan antara ekuator langit dengan ordinal timur kita, ya. Jadi, ekuator langit itu pasti bermula dari sini. Ini namanya ekuator langit, ya. Ekuator langit. Ekuator langit. Ya, ini garis khayal ya. Ekuator langit ini itu membentang dari timur ke barat ya. Nah, apakah dia itu miring atau tidak tergantung di mana kita tinggal ya. Kalau seandainya kita tinggal misalkan dekat dengan lintang utara, maka ekuator langit akan sedikit miring ke selatan. Jadi orang-orang yang tinggal di utara melihat matahari terbit miring bergerak ke arah selatan. Ya, bagi yang tinggal di selatan kebalikannya, dia malah miring ke utara gitu. Ya, kita anggap aja di sini ya, tapi semuanya tetap sama ya. Ekuator langit pasti menyentuh titik timur. Ya. Nah, kapan terjadinya matahari tepat di timur alias matahari artinya tepat berada di ekuator. Matahari berarti berada di ekuator. Kalau seandainya mau tepat di timur dan barat. Kalau berada di ekuator, maka deklinasi matahari kita itu harus 0 derajat. Ya. Jadi di sini juga harus tahu nih deklinasi matahari. Deklinasi itu apa? Adalah jarak matahari terhadap garis ekuator langit ini. Ya, dia bisa sedikit bergeser ke utara, artinya deklinasinya nanti positif, ya, atau bisa cenderung ke selatan, deklinasinya bisa negatif.
Nah, kapan matahari berada di deklinasi 0 derajat? Nah, kita di sini punya tanggal-tanggal spesial ya. Ada ya, ngafal tanggalnya enak loh. 21, 22, 23, 22, 21 lagi. Nah, begitu seterusnya. Ini Maret, tambahin 3 bulan jadi Juni, tambahin 3 bulan jadi September, tambahin 3 bulan lagi jadi Desember. Nah, ini adalah tanggal-tanggal spesial untuk matahari kita, gitu ya. Tanggal 21 Maret itu matahari berada di titik equinox namanya nanti. Deklinasi matahari di sini 0. Terus kapan lagi? Nah, 22 Juni matahari cenderung ke utara, sorry. Jadi deklinasinya plus 23,5 derajat. Artinya matahari sekarang memanasi lintang utara sehingga orang utara mengalami musim panas ya atau summer solstice namanya nanti. Kemudian matahari kembali bergeser ke ekuator. Nah, maka deklinasinya kembali nol dan kemudian menuju ke selatan. Deklinasinya minus, artinya sekarang matahari memanasi apa bumi bagian selatan lebih banyak sehingga bagian selatan mengalami musim panas, sedangkan yang utara mengalami musim dingin. Jadi terdapat dua tanggal di sini yang matahari deklinasinya nol, yaitu tanggal 21 dan tanggal 23. Jadi yang benar di sini dilakukan sekitar tanggal, nah ini benar. Kemudian pengamat berada di selatan ekuator, enggak juga. Maksudnya di selatan ekuator itu atau khatulistiwa ya. Ekuator langit itu di langit, ekuator bumi itu namanya khatulistiwa. Tapi di astronomi biasanya khatulistiwa ini jarang disebutin. Biasa disebut ekuator doang. Ya. Orang yang tinggal di selatan pun, ya Bapak sudah saya sudah bilang tadi kalau garis ekuator langitnya miring ke utara tapi tetap menyentuh titik timur. Jadi walaupun tinggal di khatulistiwa, di selatan atau di utara, lintang utara atau selatan itu nggak ngaruh ya. Titik ekuator langitnya akan tetap bertemu dengan titik timur dan barat gitu. Jadi ini enggak ya. Pengamatan kemungkinan dilakukan sekitar 22 Juni. 22 Juni malah matahari itu sedikit bergeser ke utara. Jadi deklinasinya bukan nol. Jadi dia tidak tepat di timur. Jadi ini salah. Pengamat di utara ekuator juga sama. Jika nomor 2 salah, nomor 4 juga salah ya. Karena sama maknanya. Kemudian yang terakhir 5. Jadi jawabannya di sini 1 dan 5 yang benar. Gitu. Oke ya. Ada pertanyaan dulu, silakan. Kalau ada, ini materinya kalau nggak salah terkait dengan kok tata koordinat langit, ya, atau astronomi bola itu sama. Itu salah satu materi yang ditakuti juga sama siswa, gitu ya. Apa namanya? Bagaimana cara kita mengkoordinatkan langit ya, menggunakan suatu koordinat kan gitu. Ya, belum lagi nanti ketemu segitiga bola dan segala macamnya ya. Banyak sinus kosinusnya juga gitu. Ya, tapi kalau kita terbiasa latihan soal itu harusnya bisa. Oke, next di sini. Seorang pengamat menghitung panjang siang hari di lokasi tempat dia berada. Ternyata di hari itu panjang siangnya lebih dari 12 jam. Panjang siang lebih dari 12 jam. Artinya lokasi tersebut lagi mengalami musim panas pasti. Ya, ya, lebih dari 12 jam. Artinya dia lagi mengalami musim panas. Gitu. Musim panas tadi sudah disebutkan. Ingat ya, eh, bisa jadi dia di utara atau di selatan. Musim panas itu tergantung dia itu lokasi tinggalnya di mana. Apakah di bumi bagian utara kayak Eropa, Jepang, Cina, USA gitu ya, atau di selatan kayak Sydney, kayak apalagi Argentina, Afrika Selatan, ya. Itu tergantung nanti. Ya, artinya di sini panjang siangnya lebih panjang. Nah, bagaimana dengan kita yang berada di Katulistiwa? Nah, kayak kita di Jakarta, di Pulau Jawa atau di Indonesia itu nggak ngerasain ini, nggak terlalu. Kenapa? Karena kita di Katulistiwa, jadi panjang siang dan malam itu hampir sama 12 jam juga. Gitu ya. Jadi kita nggak ngerasakan feel seperti ini.
gitu ya. Ini hanya orang-orang yang tinggal dekat ke utara atau dekat ke selatan. Nah, di sini disebutkan bahwasanya panjang siang dihitung dengan persamaan. Ya, ini untungnya persamaannya dikasih tahu cos H sama dengan minus tan. Ya, ini adalah lintang tempat kita tinggal dan ini adalah deklinasi matahari pada saat itu. Ya. Kemudian H itu ya sudut jam matahari saat di horizon dan 2H adalah panjang siang. Jadi panjang siang ini sama dengan nilai 2H ini. Ya, ini adalah panjang siang. Ya, panjang siang. Oke. Kemudian, maka apa yang dapat disimpulkan terkait lokasi dan waktu pengamatan? Nah, sama seperti tadi, ya. Ini dia, ya. Eh, Panjang siang itu terjadi ketika matahari ya dan lintang kita punya deklinasi yang tandanya sama. Ya, tandanya sama maksudnya gini. Jika kita berada di lintang utara alias lintang positif, maka deklinasi matahari juga harus positif. Ya, kuncinya seperti itu. Ya, atau gampangnya gini. Ya, kalau kita coba pakai persamaan gitu ya. Sebenarnya pakai logika aja bisa, tapi coba kita matematiskan, bisa nggak? Nah, coba kita lihat ya. Panjang siangnya lebih dari 12 jam. Berarti 2HA-nya lebih besar dari 12 jam ya 12 hours gitu kalau pakai sudut jam nanti maka hanya lebih besar dari 6 jam gitu. Nah, hanya lebih besar dari 6 jam, maka di sini kita harus menggunakan cos HA. Berarti pada kasus ini 6 jam itu kalau dalam sudut sekitar berapa tuh? Lebih dari berarti hanya lebih besar dari 90 derajat gitu ya. Kok HA-nya lebih besar dari 90. Benar ya? Nah, berarti kita tinggal pakai aturan cos. Cos HA ya sama dengan gitu ya. Minus tan ini tan deklinasi. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian cos HA, cos HA-nya kita ambil lebih besar dari bentar. Cos HA 9 HA-nya lebih besar dari 90. Berarti di sini nilai ini jadinya nanti adalah kurang dari satu. Berarti gitu ya. Berarti kalau HA-nya seperti ini, maka cos HA hanya pasti kecil ya dari satu. Ya, benar ya. Cos HA-nya pasti kecil dari satu karena nilai, sorry, cos, bukan. Cosnya besar ya, sorry. Cos 90 itu nol. Dia lebih dari minus, berarti dia lebih kecil dari nol, sorry. Berarti nilai ini lebih kecil dari nol itu adalah minus, sorry, minus tan deklinasi. Ya. Pada kasus ini berarti mau nggak mau, ya misalkan, berarti mau nggak mau di sini agar nilainya tetap kecil dari nol, ya alias negatif ini, maka semua nilai tan ini harus positif agar nilainya negatif. Maksudnya gitu, ya. Jadi agar nol, maka nilai dari ya kita boleh minusnya boleh dikeluarin aja, gitu ya. Tan ini dan tan ini harus positif nilainya. Ya, kita tahu eh, tan itu kan semakin besar sudutnya, semakin besar nilainya, semakin positif maksudnya gitu. Dan semakin kecil sudutnya makin negatif. Nah, jadi pada kasus ini agar nilai ini sorry, ini kita kali minus ya, sorry. Ini kalau dikali minus, maka tandanya kebalik ya. Ini persamaan matematisnya gini. Nah, agar syarat ini terpenuhi, maka nilai ini kita harus positif ya, dengan catatan deklinasinya juga harus positif. Atau ini juga bisa tercapai dengan lintang kita negatif dan deklinasi matahari juga negatif. Jadi syaratnya harus seperti itu. Artinya apa? Ini artinya kalau seandainya kita di utara, maka matahari punya deklinasi positif. Jika kita tinggal di selatan, maka matahari punya deklinasi harus negatif.
Nah, udah tinggal kita lihat. Kalau kita di utara, maka pengamatannya 21 Maret sampai 23 September. Coba kita lihat tadi. Kalau kita di utara, maka deklinasinya harus positif. Kalau kita lihat 21 ke 23, memang benar. Dari nol kembali ke nol itu dia melewati positif semua. Ya, jadi pada kasus ini, ya ini benar adanya. Gitu. Kita lihat lagi. Di utara 23 September sampai 21 Maret ya. Ini malah ini deklinasinya positif ya. Ini positif, deklinasinya juga positif. Jadi masuk akal ya. Ini positif tapi deklinasi matahari pada tanggal segini cenderung negatif gitu ya. Cenderung negatif nol minus dan nol lagi. Cenderung negatif otomatis ini keliru. Selatan kemudian ini positif juga keliru. Selatan negatif, nah ini juga masuk akal. Pengamat di ekuator, kalau di ekuator, maka tidak berpengaruh ya. Jadi kalau kita berada di ekuator, lintangnya nol, maka syarat tidak terpenuhi lagi. Syaratnya itu adalah salah satu nilainya nggak boleh nol. Kalau nilai salah satunya nol, maka persamaan matematisnya nggak tuh lagi ya. Pertidaksamaan matematisnya nggak berlaku lagi. Jadi pada kasus ini lintang tidak boleh nol. Makanya orang yang tinggal di Katulistiwa itu tidak pernah merasakan panjang siang lebih dari 12 jam. Gitu. Ya, jadi jawabannya adalah 1 dan 4. Ini kalau dibuka secara matematis gitu ya. Oke. Oke. Ada pertanyaan silakan. Tidak? Oke ya, nggak ada. Lanjut. Di sini ada, nah di sini ada yang namanya diameter atau jari-jari sudut ya. Kebetulan pada diagram ini dia mau mencari ini nilai dari jari-jari sudut ya, bukan diameter sudut lah. Kok jari-jari Pak? Ya, karena di sini kalau kita lihat sudut yang dibentuk itu adalah pertemuan titik pusat lingkarannya atau bintangnya dengan pinggirnya. Jadi setengah diameter ya, berarti ini adalah jari-jari sudut gitu ya. Nah, kebetulan di sini jari-jarinya ada, R-nya ada, alpanya ada, dan sudutnya pun juga relatif kecil. Ya, sebenarnya fungsi ini, ya kalau anak-anak menggunakan matematika, gitu ya, mungkin ini penjelasan geometrisnya ada. Nah, kira-kira seperti ini. Siku-sikunya di sini ini adalah garis singgung, maka hubungan D dengan R itu adalah hubungan sin. Jadi kalau anak-anak mau mencari alpanya, maka sin alpa itu adalah hasil bagi antara R dengan D gitu. Nah, menurut aturan matematika, jika alfanya kecil banget alias R per D-nya nilainya kecil banget, maka kita bisa mendekatkan ini menjadi alfa aja ya, tapi dalam radian. Kalau ini tadi dalam derajat, ini sekarang dalam radian. Maka kita bisa jadikan R per D di sini gitu. Ya, radian itu berapa? Nah, kalau seandainya kita mau pakai radian, ya, tapi di sini dia pakai detik busur ya, tapi gak masalah. Radian itu ke detik busur ada konversinya. Ini disebut dengan nilai ajaib gitu ya, 206, 265 gitu ya. Nah, sebenarnya kita bisa nggak harus menghafal ini juga bisa. Sebenarnya kan satu radian itu adalah sama dengan 180 derajat dibagi pi. Karena kan satu keliling itu 2 pi R. Maka R-nya doang atau rad-nya doang adalah 2 apa? 2 pi sorry. 2 pi 2 360 bagi 2 pi atau 180 bagi pi. Ini dia satu radian, ini dalam derajat kan gitu. Nilainya sekitar 57,3 kalau nggak salah. Ya kalau nggak salah ya. Nah, satu radian itu adalah, nah, kita tahu 1 derajat itu adalah 60 menit busur atau 3.600 detik busur. Maka dengan mengkonversi satu radian itu setara dengan kaliin aja nih 180 per pi kali 3.600. Maka angka ajaib ini keluar 206. Ya walaupun nggak terlalu tepat ya, ini pembulatan.
pembulatan di belakang maksudnya. Nah, ini yang ditanyakan adalah modulus jaraknya. Berarti yang ditanyakan D-nya. Ya. Ditanyakan D-nya, maka D itu sama dengan R dibagi dengan alpanya, tapi nanti dalam radian. Gitu. Oke ya. Nah, di sini disebutkan kalau R ya jari-jari bintangnya, jari-jarinya 900 jari-jari matahari. R matahari itu simbolnya ini ya. Dibagi dengan ya nilai ini detik busur yaitu ya 0,04 detik busur. Ya, nah kita harus konversi berarti ini kira-kira 0,04 detik busur berapa radian? Nah, kita kan ada konversinya nih. Berarti 1 detik busur setara dengan dari 206,265 radian. Kan gitu. Nah, ini kita input nanti ke sini. Ya, artinya apa? Nilai ini nanti akan kebalik ya, akan menjadi kali. Jari-jari matahari dikasih tahu di sini. Ya, parsec juga dikasih tahu. Berarti di sini jaraknya adalah 900 dikali jari-jari matahari 6,96 kali 10 pangkat 10 cm. Ini adalah jari-jari matahari. Ya. Kemudian dibagi dengan radian itu adalah ini. Ya, berarti 0,04 berarti 0,04 dibagi dengan ini, ya hasilnya berarti sama aja dengan dikali 6,265. Ingat, ini satuannya masih sentimeter. Ya, kalau kita mau ubah ke parsec, maka semua nilai ini nanti kita tinggal ubah ke dalam ini, konversi ke sini. Nah, kita cari dulu dalam senti. Ini mohon maaf ya, tadi Bapak lupa bawa kalkulator, tapi Bapak pakai HP aja, gitu ya. Hitung dulu. Jaraknya kalau dalam senti berapa, nanti baru kita konversi. Biar kelihatan tahap-tahapannya gitu ya. Oke, di sini 900 dikali dengan 6,96 kali 10 pangkat 10 dikali dengan 206,265 dibagi dengan 0,04 ya jaraknya sekitar 3,23 kali 10 pangkat 20 cm. Ya, di mana satu parsec itu segini? Ya udah berarti tinggal kita bagi. Berarti kita tinggal bagi dengan 3,086 kali 10 pangkat 18 ya. Jawabannya di sini itu sekitar berapa nih? 104,7 ya. Satuannya di sini parsec ya. Yang diminta adalah modulus jarak bintang A adalah. Nah, kita udah tahu D-nya nih. Modulus jarak itu ada rumusnya ya. M per M besar sama dengan -5 plus 5 log D. Ini namanya rumus modulus jarak. Ini modulus jarak itu ini. Ya, ini namanya yang di dalam kurung ini namanya modulus jarak. Hasil selisih antara magnitudo semu, nah ini udah main magnitudo juga, dengan magnitudo mutlaknya. Apa itu? Nah, coba deh dicari tahu nanti. -5 plus 5 log dari 104,7. Oke. Nah, dari sini em, coba kita cari modulusnya -5 plus 5 log dari 104,7. Jawabannya sekitar 5,1 jawabannya Bapak dapat di sini. Ya. Jadi jawabannya malah yang ini. Nah, Bapak nggak tahu nih di sini mana yang mendekati. Ya, ternyata di sini yang mendekati, ya, yang nggak mendekati banget juga itu mungkin sekitar yang D, gitu. Ya, ini dengan catatan ya, eh, apa namanya, tidak ada apa ya, tidak ada persamaan yang keliru di sini ya. Maksudnya di sini itu perhitungannya mungkin bisa dicek lagi nanti. Setidaknya logika pengerjaannya seperti ini, gitu. Oke ya, mungkin untuk salah-salah hitung dikit mungkin nggak masalah ya, gitu. Di sini harusnya sudah semua ya.
10, 18, 1 parsec juga udah. Jaraknya 10, 20, 100. Harusnya sudah. Ya, sekitar log 2. Coba kalau 100. Ya, sama aja. Ya, gitu. Jadi jawabannya malah dapatnya 5,1 gitu. Nah, ini juga tantangan. Pak, bagaimana kalau seandainya saya udah ngitung nih, udah beberapa kali, dan masih menemukan nilai yang sama? Nah, maka cari aja nilai yang mendekati di sini. Ya, karena bisa jadi, gitu ya, bisa jadi soal tersebut minta pendekatan, bukan nilai realnya, maksudnya nilai tepatnya, bukan. Ya, karena semakin banyak perhitungan, biasanya akan banyak terdapat pembulatan-pembulatan juga gitu. Jadi harus kita jangan perfeksionis ya, tapi realistis gitu ya. Kalau perfeksionis ya jawabannya harus 5,1. Saya nggak mau ya nggak bisa gitu. Ya kita cari aja yang mendekati gitu. Kan yang bikin soal juga manusia. Jadi mungkin dia bisa aja salah ngitung terus salah masukin nilai di pilihan gandanya bisa juga gitu. Ya, setidaknya kita tahu logika pengerjaannya. Oke ya. Waktunya tinggal 8 menit lagi ya. Oke, kita usahakan. Nah, di sini yang dapat disimpulkan dari gambar berikut. Ya, kita lihat gambarnya, ada asteroid 1 dan asteroid 2. Model orbitnya berbeda, tapi ya, jarak rata-ratanya dengan matahari sama. Yang satu lingkaran, kalau lingkaran berarti jarak dia ke matahari itu R, 5 SA. Yang satu lagi itu elips. Elips itu nggak pakai R, dia pakai A. A-nya juga sama, 5 SA. Nah, apa yang terjadi pada kasus ini? Ingat, dia sama-sama mengorbit matahari. Ya, di sini disebutkan eksentrisitasnya 0,5, tingkat kelonjongannya ya, gitu. Nah, kita bisa menggunakan atau menerapkan persamaan hukum Kepler. 3. Hukum 3 Kepler atau Kepler 3 apalah gitu ya. Nah, hukum Kepler 3 atau 3 Kepler. Nah, bunyinya apa? Bunyinya T kuadrat per A pangkat 3. Boleh A, boleh R. Ya, jadi bisa aja kita pakai R. Gitu, nggak masalah. Nah, ini nilainya kalau kita plus dengan hukum Newton mengenai gravitasi, nilainya menjadi 4 pi kuadrat dibagi dengan GM. Sentralnya siapa? Sentral itu maksudnya induknya atau pusatnya siapa? Karena pusatnya sama-sama matahari, semua nilai ini adalah tetap atau konstan. Kalau konstan yang terjadi adalah perbandingan antara T kuadrat secara matematis sebanding dengan A pangkat 3. Ya, ataupun R pangkat 3. Gitu. A akan menjadi R kalau dia lingkaran. Karena sama-sama 5 SA, ya maka T-nya pun juga sama. Jadi pada kasus ini periode orbitnya harusnya sama. Ini salah. Kita lihat. Kecepatan orbit asteroid 1 dan 2 sama. Beda ya. Elips biasanya kecepatannya akan beraneka ragam. Paling cepat di perihelion namanya jarak terdekat, paling pelan di aphelion. Ini pelan di sini. Sedangkan lingkaran dia netral, ya. Tidak lebih cepat tidak lebih dari ini, tidak kurang dari ini. Dia di antara ini. Gitu. Ya. Tapi bisa jadi kecepatannya pada satu tempat sama, gitu. Ya, pada suatu tempat bisa jadi sama kecepatannya. Itu terjadi pada saat jarak dari asteroidnya tepat 5 SA juga dari matahari. Jadi kalau jaraknya tepat 5 SA, karena kan nilainya berubah-ubah nih, bisa lebih besar dari 5, bisa kecil dari 5. Tapi saat 5 SA, kecepatan dia akan sama. Tapi tidak selalu. Jadi ini juga keliru. Gitu ya. Hanya pada waktu tertentu aja. Kecepatan kedua orbit, kedua asteroid berbeda. Nah ini juga agak sedikit keliru. Kenapa? Pada suatu waktu bisa sama. Nah itu masalahnya. Gitu. Jadi nggak bisa digeneralisir. Nah, periode kedua orbitnya sama. Jadi ini yang benar ya. Eksentrisitas sama dengan asteroid 2 enggak. Lingkaran eksentrisitasnya sama dengan 0.
Sedangkan ini eksentrisitasnya udah disebutkan 0,5 gitu ya. Oke, next. Soal berikutnya. Oke. Untuk soal berikutnya, di sini ada komet yang mengitari matahari, periode orbitnya ada, yaitu 72. T-nya udah dikasih tahu 72 tahun. Ya, satuan SA artinya satuan astronomi ini udah ya siswa yang sudah terbiasa astronomi harusnya udah tahu dengan SA gitu ya. Jarak terjauh yang dapat ditempuh oleh komet adalah, nah, di sini nggak dikasih tahu, ya. Di sini dikasih tahu adalah jarak perihelionnya dikasih tahu nih, ya. R perihelionnya, which is namanya di sini X itu adalah 0,569 SA, ya. Dan T-nya di sini adalah 72 tahun. Jarak terjauhnya berapa? Nah, kita sama-sama tahu nih, ini bisa menggunakan hukum Kepler. Hukum Kepler bunyinya T kuadrat per A pangkat 3 itu sama dengan 1 jika kita menggunakan satuan tahun kuadrat dan SA pangkat 3. Jadi pakai perbandingan dengan bumi. T-nya dalam tahun, A-nya dalam SA, maka nilainya jadi 1. Maka kita bisa cari A dari planet tersebut jika dengan menggunakan satuan ini. Atau ini bisa jadi A sama dengan T2/3. T-nya tadi 72, berarti 2/3. Maka A-nya dalam SA adalah, ya ini harus kalkulator ya. Jangan berharap di astronomi tidak menggunakan kalkulator. Itu sama aja mencari perkara ya. Nah ini dia. Jadi ternyata di sini jarak planet tersebut atau jarak A-nya adalah segini. Nah A itu kan jarak rata-rata. Jarak rata-rata artinya ada jarak terdekat, jarak terjauh ditambahin terus dibagi 2 kan gitu. Jarak rata-rata itu kan ini. Nah, setengah ya semi mayor aksisnya kan gitu. A sama dengan rata-rata dari jarak terjauh dan jarak terdekat bagi 2. Di sini namanya Y tambah X. Ya. Y aphelion tambah X perihelion dibagi 2. Nah, yang ditanyakan jarak terjauhnya alias Y-nya. Berarti kalau mau mencari Y sama dengan Y sama ini langsung aja ya matematisnya ya. 2A dikurang X. A-nya udah dapat, udah. 2 dikali 17,31 dikurang dengan X-nya 0,569. Oke. Nah, dari sini kita dapatkan kalau jarak Y-nya adalah 17,31 dikurang 0,569. Sekitar 34,051 SA. Kalau dibulatin pun ya paling-paling mentoknya 34,1 SA. Ya, yang mendekati di sini jawabannya adalah yang B. Kira-kira seperti itu. Ya. Oke. Baik, di sini masih ada latihan soal, ada beberapa 1, 2, 3, 4, 5 lagi. Kita paling udah selesai 5 soal tadi ya, 4 ya. Oh 5 soal. Ya mungkin untuk lanjutannya mungkin di lain waktu ya anak-anaknya. Sekian dulu dari pemaparan materi Bapak hari ini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Farid, Fadel, ada siapa lagi nih? Fadel, ada Ruth, aman ya. Oke, kalau aman, baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, ya mungkin Bapak cukupkan dulu untuk pemaparan materi hari ini. Terima kasih sudah join dan melihat pemaparan trial kelas astronomi hari ini. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi di kelas atau di lain kesempatan ya. Terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah wawasan serta keingintahuannya terkait dengan dunia astronomi. Ya, terima kasih banyak. Selamat sore dan selamat beraktivitas kembali anak-anak sekalian ya. Selamat sore.